Kal merebahkan tubuhnya ke sofa. Mungkin dia lelah setelah mengurus perizinan untuk membawaku ke Jerman. Tak lama dia pun tertidur pulas, sedangkan aku hanya menatap wajah tampannya itu, tak rela bila terjadi sesuatu padanya. Entah kapan aku mulai tertidur. Saat bangun, langit di balik jendela sudah berwarna gelap. Tidak ada siapapun di kamar. Hampir setengah jam aku hanya berbaring sambil mengamati setiap sudut ruangan. Ingin bangkit dan menyalakan televisi, tapi jarum infus ini masih menempel di lenganku. Krik, pintu terbuka. Terlihat wajah tampan Kal yang muncul dari balik pintu. Dia langsung menunjukkan benda yang ada di tangannya, ponselku. Akhirnya, lama-lama aku bisa mati karena bosan, ucapku seraya mengulurkan tangan meminta ponsel. Emangnya ada apa di ponsel itu? Tanya Kal sambil menyerahkan ponselku. Aku mau menghubungi seseorang. Siapa? Kamu tidak perlu tahu. Oke, kamu mulai peperangan ini lagi. Aku bercanda sayang. Jadi siapa orangnya? Kamu juga kenal dengannya? Siapa? Tunggu, aku coba hubungi dia dulu. Aku membuka aplikasi chat lalu meminta sambungan video call dengan Melinda. Agak lama, baru dia mengangkatnya. Gila! Teriak Melinda dengan suara khasnya. Kal yang terlihat penasaran berjalan mendekatiku. Ada yang mau ngomong sama lu nih. Siapa? Tuh orangnya. Aku membalikan layar ponsel ke arah Kal. Melinda, sudah lama kita tidak bertemu. Wajah Kal nampak lega saat melihatnya. Aku pun membiarkan mereka mengobrol. Dia ingin berbicara denganmu, ucap Kal sambil menyerahkan ponselku kembali. Kemarin gue kesana, tapi lu masih tepar. Iya, Tante Maria kemarin cerita. Emang bener gara-gara si dia. Parah banget asli tuh makhluk. Buru-buru dah balik ke Jerman. Kal tadi siang udah ngurus buat balik. Iya, tadi dia udah bilang. Hampir sejam kami mengobrol, sedangkan Kal hanya mengamatiku dari sofa. Ya, kami mengobrol pakai bahasa Indonesia, jadi dia tidak mengerti. Sudah, tanyanya saat sambungan video call selesai. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa kamu selalu ingin tahu? Aku tunanganmu sayang. Kami bicara banyak hal, obrolan wanita. Pria tidak perlu tahu. Oh, baiklah. Kamu sudah makan? Aku menggelengkan kepala. Pelayanan macam apa ini? Sudah malam begini masih belum diberi makan. Mungkin karena tadi aku tidur. Aku keluar sebentar. Kal beranjak dari sofa dan berjalan keluar kamar dengan muka kesal. Pasti akan ada korban omelannya di luar. Tak berselang lama, Kal sudah membawakanku nampan berisi makanan. Kenapa kamu yang bawa? Mereka lamban, balasnya lalu berjalan mendekatiku. Dia meletakkan nampan di atas meja kecil dan duduk di sampingku. Buka mulutnya sayang, ucapnya seraya mengulurkan makanan ke mulutku. Aku bisa makan sendiri Kal. Sudah, buka saja mulutnya. Kal mulai menyuapiku. Di saat seperti ini aku merasa sangat beruntung dia ada di sampingku. Kal, ya sayang, jika terjadi sesuatu padaku, sebaiknya kamu pulang duluan saja. Ucapku membuat wajah Kal mendadak cemberut. Entah kenapa kata-kata itu terlintas dalam pikiranku. Kenapa kamu bilang begitu sayang? Kamu akan baik-baik saja. Semoga saja. Jangan sekali-sekali mengucapkan hal itu sayang. Wajahnya nampak kesal. Sekarang kamu istirahat saja, sambungnya sambil membereskan bekas makananku dan menaruhnya di meja. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Firasatku malam ini dia akan datang, bukan untuk mengincarku, melainkan Kal. Dalam diam aku terus berdoa, semoga firasat ini tidak jadi kenyataan. Kulihat jam di layar ponsel, sudah pukul 10 malam. Semenjak ucapanku tadi, Kal tidak berbicara sepatah kata pun.
Dia memilih untuk tidur lebih dulu. Mataku sudah mulai berat. Kutaruh ponsel di meja kecil, lalu mulai memejamkan mata. Berkali-kali aku terbangun dari tidur, merasakan hawa kamar yang agak panas dan pengap. Padahal pendingin ruangan dari tadi tetap menyala. Gila. Terdengar seseorang berbisik di telingaku. Gila. Aku membuka mata tapi tidak ada siapapun di dekatku. Saat melihat ke arah Kal yang sedang tertidur, jantungku seakan-akan berhenti saat melihat siluman ular itu sedang berdiri di dekat sofa. Lidahku keluh, ingin sekali berteriak agar Kal bangun dari tidurnya, tapi tidak bisa. Sekuat tenaga aku berusaha berteriak memanggil namanya. Kal! Panggilku pelan dan terbata-bata. Tiba-tiba siluman ular itu menghilang entah kemana. Kal! Suaraku meninggi. Kal pun terbangun, wajahnya nampak bingung. Siapa dia sayang? Tanyanya sambil menunjuk ke area di sampingku. Aku pun menoleh, ternyata siluman ular itu sudah berdiri di sampingku dengan wujud wanita berkebaya hitam. Kal! Teriakku menggeser posisi tidur. Kal bangkit dan berjalan ke arahku. Baru beberapa langkah siluman ular itu menatap ke arah Kal. Matanya yang kuning berubah menjadi merah menyala. Seketika itu tubuh Kal terpental membentur sofa. Kal nampak kesakitan. Tolong jangan sakiti dia. Saya tidak ada urusan dengannya. Balas siluman ular itu menatapku tajam. Tubuhku terasa kaku tak bisa bergerak. Gila! Teriak Kal berusaha bangkit. Belum sempat dia berdiri, dia sudah terpental lagi hingga membentur tembok di belakang sofa. Air mataku mengalir tak sanggup melihat dirinya terluka. Kurasakan tubuh ini melayang. Giliranmu, ucap siluman ular itu, diikuti dengan tubuhku yang terpental ke tembok di dekat jendela. Tanganku terasa perih, terlihat darah yang mengalir dari bekas selang infus. Menyerah saja, ikut denganku, ucap siluman ular itu yang sudah berubah menjadi wujud manusia setengah ular, lalu berjalan mendekatiku. Aku mulai merasa lemas, bahkan untuk bergerak pun terasa sulit. Sementara itu siluman ular sudah semakin mendekat. Kini dia sudah berdiri di sampingku. Akhirnya, ucap siluman ular itu sambil melilit tubuhku. Dadaku mulai terasa sesak, lambat laun seperti terbakar. Kepalaku pusing dan mata berkunang-kunang. Pasrah, sebuah akhir hidup yang sama persis dengan mimpiku kemarin. Jangan ganggu anak itu. Terdengar suara yang datangnya entah dari mana. Sebelum pandanganku meredup, samar terlihat sosok kakek yang pernah menolongku. Setelah itu, aku tak tahu apa-apa lagi. Saat terbangun, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang di tubuhku. Ada penyangga yang terpasang di leherku. Tangan kiriku masih sulit digerakkan karena perban yang mengitarinya. Kuedarkan pandangan mengamati setiap sudut ruangan. Ternyata aku berada di ruang berbeda dari sebelumnya. Ruangan yang lebih terlihat sempit dan lengkap dengan peralatan medis. Pikiranku melayang. Sepertinya aku masih diberi kesempatan hidup. Hanya saja sampai kapan teror ini akan berakhir? Sampai kapan juga aku bisa bertahan dengan semua ini? Tiba-tiba aku teringat dengan Kal. Bagaimana kondisinya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Sekarang aku lebih khawatir dengan kondisinya. Aku melirik ke arah pintu kamar yang terbuka, berharap Kal yang muncul dari balik pintu dan tersenyum padaku. Seorang pria berpakaian serba putih masuk ke dalam kamar. Di lehernya tergantung stetoskop. Nyata bukan Kal, melainkan seorang dokter. Dia menghampiriku dan tersenyum saat tahu jika aku sudah sadar. Apa masih terasa sakit? Tanyanya dengan suara lemah lembut. Aku mengangguk pelan. Rasa sakit masih kurasakan di bagian tangan kiri, leher dan punggung.
Dokter memeriksaku memastikan kondisiku tidak memburuk. Kayaknya kamu harus istirahat cukup lama di sini. Apa kondisinya parah, Dok? Ada cedera cukup serius di bagian tulang belakang, retak pada tulang leher dan sendi lengan kiri bergeser. Jangan banyak gerak dulu ya. Jika butuh sesuatu bisa tekan bel di samping kanan berangkar. Iya, Dok. Oh iya, Dok. Apa saya boleh tahu kondisi tunangan saya? Maksudnya lelaki yang bersamamu malam itu. Iya, dia ada di ruangan lain. Apa kondisinya baik-baik saja? Kondisinya stabil. Sebuah jawaban yang sangat mengambang. Aku ingin mengetahui secara detail kondisi Carl. Namun dokter tetap menolak permintaanku dan pergi keluar kamar. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah kondisi Carl lebih buruk dariku? Apa dia belum sadar? Segala pikiran negatif terus bermunculan. Sekarang hanya bisa berharap dia memang baik-baik saja. Ku amati ruangan, hanya ada sebuah jendela kecil dan sebuah kursi yang letaknya di pojok ruangan. Belum setengah jam tersadar, aku sudah merasa bosan, tidak bisa bergerak atau ada teman mengobrol. Krit, pintu terbuka, terlihat wajah yang tak asing bagiku. Tante Maria. Ini dia tidak sendirian, ada Rio bersamanya. Dokter bilang lu udah sadar, ucap Rio yang baru saja melangkah masuk ke dalam kamar. Iya, lemes amat. Hush, gak usah dibercandain, ucap Tante Maria yang membuat Rio langsung terdiam. Aku tersenyum melihat Rio diomeli Tante Maria. Tante Maria meminta Rio untuk menggeser kursi mendekat ke arahku. Gue keluar dulu ya, Kil, cepet sembuh. Dah mau nikah malah tiduran di rumah sakit, ucapnya seraya berjalan ke pintu. Hush, Tante Maria kembali memberi peringatan. Lagi-lagi sukses membuatku tersenyum. Tante, Kal kemana? Tanyaku pada Tante Maria yang baru saja duduk di dekatku. Dia masih dalam perawatan. Dia nggak kenapa-napa kan, Tan? Enggak, cederanya nggak terlalu parah. Syukurlah, Kila bisa tidur tenang. Abisnya tadi dokter ditanya nggak mau jawab. Mungkin biar kamu nggak kepikiran kondisi dia dulu, supaya cepet pulih juga. Tapi kan malah jadi penasaran. Daripada ngobrolin Kal, kamu tahu nggak udah berapa hari nggak sadar? Tanya Tante Maria. Sehari kan? Salah, perasaan Kila cuman sebentar deh. Kamu dalam kondisi koma hampir seminggu. Hah? Seminggu? Masa sih, Tan? Ya, berarti Kila dan Kal gagal pulang ke Jerman. Kan jadwalnya harusnya beberapa hari sebelum kejadian itu. Nanti bisa dijadwalin ulang. Yang penting kamu sembuh dulu. Iya, Tan. Selama seminggu terakhir gimana, Tan? Gimana apanya? Apa siluman ular itu masih datang atau ganggu? Enggak, dia lagi nggak bisa ganggu. Loh, kok bisa? Tante Maria mulai bercerita. Diawali saat pertama aku dan Kal ditemukan tak sadarkan diri di kamar. Pagi harinya seorang perawat datang untuk mengecek kondisiku. Dia sangat kaget ketika melihat ada darah berceceran di tempat tidur dan lantai. Lalu menemukan aku yang sudah tergeletak bersimbah darah di lantai dekat jendela. Rumah sakit pun gempar. Banyak yang mengira kalau aku sudah mati. Saat perawat lain masuk dan memeriksa ke sudut ruangan lainnya, dia menemukan Kal yang tak sadarkan diri di balik sofa. Tak lama Tante Maria pun datang, sesaat sebelum tubuhku dibawa ke IGD. Tante cuman bisa nangis, Kila. Gak sanggup lihat kondisi kamu yang kayak gitu. Hampir 5 jam Tante Maria menungguku di depan ruangan IGD. Hingga akhirnya dokter pun keluar dan mengatakan kalau aku mengalami koma. Setiap malam Tante Maria menjagaku, memastikan tidak ada gangguan karena sedikit gangguan saja bisa berakibat fatal bagiku. Memangnya siluman ular itu kemana, Tan? Dia dikurung?
Mas Indra dan beberapa temannya berhasil ngurung si siluman ular biar dia nggak ganggu kamu. Berarti sekarang aman? Belum. Loh, dia emang berhasil dikurung, tapi Mas Indra nggak bisa mastiin berapa lama. Kenapa bisa begitu? Mas Indra bilang kalau siluman ular itu peliharaan seorang dukun yang sakti. Mas Indra khawatir kalau sampai si dukun itu tahu, dia bisa aja ngebebasin siluman ular itu dan bakal ngelukain kamu lebih parah. Jadi Kila harus gimana sekarang? Tanyaku bingung dengan situasi yang serba tak pasti ini. Selama dia dikurung, kamu harus cepat-cepat sembuh dan pulang ke Jerman. Iya Tan, Kila bakal sembuh secepatnya. Kini tekadku untuk segera sembuh sangat kuat. Bukan untuk menghindari siluman ular itu, melainkan untuk bisa bertemu Kal. Sudah beberapa hari berlalu, dia belum datang juga ke kamarku. Hari ini perban di tangan kiriku sudah bisa dilepas. Coba digerakkan. Aku pun menggerakkan tanganku. Masih sakit? Sedikit dok. Balasku seraya memperhatikan sebuah luka kecil di punggung tanganku, bekas jarum infus. Harus sering-sering digerakin supaya sendinya nggak kaku. Nanti memarnya juga hilang. Iya dok. Kata dokter untuk melepas penjaga leher butuh beberapa hari lagi. Setelah itu baru fokus ke penyembuhan cedera tulang belakangku. Tan, panggilku pada Tante Maria yang baru masuk kamar. Iya Kila, bosen nih. Handphoneku mana ya? Oh iya, Tante lupa bilang. Handphone kamu rusak pas kejadian itu. Rusak gimana? Layarnya pecah terus mati total. Ya, gak bisa nelpon Kal dong. Nomornya juga Kila gak inget. Nanti bisa ketemu langsung. Sekarang fokus dulu ke kesembuhan kamu. Abisnya udah berhari-hari Kila belum ketemu Kal. Kangen Tan. Katanya kondisinya baik-baik aja, tapi dia belum datang juga. Dia juga sama kayak kamu, masih dalam perawatan. Jadi sabar aja. Siapa yang sembuh pertama nanti bisa ngejenguk duluan. Oke Tan. Ngomong-ngomong, si Rio mana Tan? Dia udah pulang ke Jogja, gak bisa lama-lama di Jakarta dia. Oh, kurang cocok kali sama suasana Jakarta. Kayaknya, kan kamu tahu sendiri, dia jarang kemana-mana. Iya juga sih. Tepat seminggu setelah aku sadar, penyangga di leherku akhirnya bisa dilepas. Aku sudah bisa menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ya, walaupun tidak boleh terlalu berlebihan. Semakin hari kondisiku semakin membaik. Hari ini aku sudah diperbolehkan beranjak dari brankar. Kemudian Tante Maria dan seorang perawat memintaku untuk duduk di kursi roda. Mau kemana ini Tan? Tanyaku pada Tante Maria yang mendorong kursi roda. Fisioterapi. Oh ya Sus, kalau tunangan saya dirawat di mana ya? Tunangan? Yang orang bule itu Sus. Sahut Tante Maria. Oh, dia ada di ruangan ujung. Balas perawat sambil menunjuk kamar di ujung lorong. Kami pun tiba di ruangan fisioterapi dan terapi okupasi yang sekarang ini menjadi kegiatanku sehari-hari, agar proses penyembuhan bisa lebih cepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Progresku cukup baik, walaupun belum diperbolehkan terlalu banyak bergerak. Tapi aku sudah bisa berdiri cukup lama. Tante Maria selalu hadir untuk memberiku semangat. Kamu tunggu di sini dulu ya, Tante mau buang air kecil. Ucap Tante Maria lalu meninggalkanku yang duduk di kursi roda di depan ruang fisioterapi. Kali ini rasa penasaranku sudah tak tertahankan. Hampir 2 minggu Kal masih belum terlihat batang hidungnya. Apa dia benar-benar dirawat di sini atau dipindahkan ke tempat lain? Tanganku menggenggam kedua roda, lalu mulai digerakkan. Kursi roda pun melaju, tujuanku hanya satu, kamar di ujung lorong. Walaupun punggung mulai terasa sakit, aku tetap berusaha pergi ke sana. Kuhentikan laju kursi roda, menatap pintu kamar Kal. Aku mendekati pintu lalu mengulurkan tangan untuk meraih gagang pintu. Krek, pintu terbuka.
kosong, tak ada pasien di dalam. "Kal?" panggilku sambil masuk ke dalam. Mungkin dia sedang di kamar mandi. "Kal?" panggilku lagi mendekati berangkar. Kondisinya rapi seperti tidak ada yang menidurinya. "Kila?" panggil Tante Maria yang masuk ke dalam kamar. Aku menatapnya tajam. "Kenapa Tante bohong?" Kuluapkan amarah pada setiap kata-kata yang kulontar. "Maafin Tante, Kila. Semua demi kebaikan kamu." balasnya menundukkan pandangan. "Kebaikan apa? Hampir tiap hari aku nanya ke Tante tentang kondisi Kal. Tante bilang baik-baik aja dan dirawat di sini. Tapi sekarang dia gak ada di sini." Ucapku sulit menahan emosi. "Tante, tatap mata Kila. Sekarang Kal ada di mana?" Imbuhku meninggikan suara. "Kal gak ada di sini." "Lalu di mana?" "Dia sudah..." Tante Maria tidak melanjutkan perkataannya. "Sudah? Apakah Kal sudah meninggal?" tanyaku, walau hati ini terasa sakit saat mengucapkannya. Tak sanggup rasanya menanggung rasa bersalah seumur hidupku bila itu semua terjadi. "Tante jawab." Ucapku meninggikan suara sejak tadi. Tante Maria masih diam saja. "Dia sudah gak ada di rumah sakit ini, Kila." Sebuah jawaban yang membuatku bingung. Tak ada di rumah sakit ini, apa maksudnya? Waktu kamu masih belum sadar, Kal dipindahin ke rumah sakit lain. Berarti Kal masih hidup. Hanya ini yang ingin ku perjelas. Dia dipindahkan dalam keadaan kritis, tapi Tante gak tahu dipindahin kemana. Kenapa Tante gak jujur sama Kila? Tante khawatir nanti malah ganggu proses penyembuhan kamu. Tapi tahu kenyataannya begini bikin Kila sakit hati, Tan. Kila ngerasa dibohongin selama ini. Maafin Tante, Kila." Tante Maria menghampiriku lalu memegang tanganku. "Apa kamu mau maafin Tante?" Matanya mulai berair. Tak lama bulir-bulir air mata jatuh di pipinya. Seketika itu emosiku mereda. Tante Maria adalah keluarga yang paling dekat denganku. Rasanya tidak adil jika harus membencinya hanya karena satu kesalahan. Lagi pula semua yang dia lakukan demi kesembuhanku. "Kila udah maafin Tante," ucapku sembari mengusap air mata di pipinya. Kami pun keluar dari kamar itu. "Apa Tante benar-benar gak tahu Kal dibawa kemana?" tanyaku saat keluar dari kamar itu. "Tante gak tahu, Kila," balasnya sambil mendorong kursi rodaku. "Berarti cuma pihak rumah sakit yang tahu Kal dipindahin kemana. Harusnya sih begitu. Tante pernah coba nanya, tapi mereka gak mau jawab. Kenapa? Halnya Tante gak punya hubungan apa-apa sama dia." "Oh, kalau begitu Tante boleh antar aku ketemu dokter." "Ada apa, Kila?" Kalau Tante enggak dijawab, seharusnya Kila dijawab. Soalnya Kila kan tunangan Kal. "Ya kamu coba aja." Tante Maria mengarahkan kursi roda ke lain arah, menuju ruangan dokter yang biasa merawatku. Tiba di depan ruangan dokter, terlihat beberapa pasien sedang menunggu antrian. "Kamu mau nunggu?" tanya Tante Maria seraya duduk di kursi di depan ruang dokter. "Tunggu aja, Tan. Paling cuma sebentar." Setengah jam kemudian tak ada antrian pasien yang tersisa di depan ruang dokter. Kami pun menghampiri perawat yang jaga di depan ruangan, lalu meminta izin untuk bertemu dengan dokter. Dia pun mengizinkan kami masuk. Saat pintu terbuka, dokter tampak terkejut dengan kehadiran kami. "Kila, ada apa kemari?" tanyanya yang masih duduk di kursi. "Ada yang perlu saya tanyakan, Dok. Kenapa tidak tunggu di kamar saja? Nanti saya ke sana." "Nggak apa-apa, Dok. Sekalian saya jalan-jalan keliling rumah sakit." "Jadi apa yang mau ditanyakan?" "Ini bukan tentang saya, tapi tunangan saya, Kal." Dokter terdiam sejenak. Jelas sekali kulihat matanya melirik ke arah Tante Maria. "Dia udah tahu," ucap Tante Maria memecah keheningan.
Saya pengen tahu kemana Kal dipindahkan. Sebenarnya pihak keluarga Kal melarang saya untuk ngasih tahu. Tapi lihat perjuangan kamu yang ingin sembuh demi ketemu Kal, sepertinya saya bakal ngelarangnya. Kal dibawa ke rumah sakit di Singapura, Mount Elizabeth. Kenapa dia nggak dibawa ke Jerman? Dalam kondisi seperti itu bisa berakibat fatal bila melakukan penerbangan jarak jauh. Kondisi seperti apa? Dia masih tak sadarkan diri akibat pendarahan di bagian belakang kepala dan cedera pada sumsum tulang belakang akibat benturan yang cukup keras. Apa kemungkinan terburuk yang terjadi, Dok? Jujur, aku tak sanggup membayangkan hal-hal buruk terjadi pada Kal. Kemungkinan terburuk, dia bisa meninggal. Dek, rasanya seperti ada pisau yang menghujam jantungku. Tapi jika ditangani dengan baik, semua itu tidak akan terjadi. Hanya saja walaupun berhasil sadar, dia akan mengalami sedikit gangguan. Gangguan seperti apa? Mati rasa dan kesulitan berjalan. Itu bisa berlangsung sementara atau permanen. Apakah ada kemungkinan dia bisa sembuh tanpa mengalami gangguan itu? Kecil kemungkinannya, tapi semoga saja itu terjadi. Rasa bersalahku kian tumbuh setelah mengetahui fakta ini. Gara-gara aku, Kal bisa mengalami lumpuh permanen. Aku pun keluar dari ruangan dokter dengan perasaan sedih. Tante Maria juga merasakan hal itu. Sejak tadi dia hanya diam saja, tak berbicara sepatah kata pun. Sampai di kamar, Tante Maria membantuku naik ke brankar. Setelah itu dia pergi keluar kamar, pamit untuk kembali ke hotel. Sudah hampir sebulan rutinitasnya seperti itu. Kini aku bertekad untuk segera pulih agar tidak menyusahkan Tante Maria lagi dan bisa segera pergi ke Singapura. Pagi menyapa, aku meregangkan otot bersiap untuk latihan berdiri sendiri. Duduk di ujung brankar dan perlahan menurunkan kaki ke lantai. Dengan cukup menegangkan, aku pun berhasil berdiri, walaupun masih berpegangan di ujung brankar. Setidaknya ini sebuah kemajuan. Kret, pintu kamar terbuka. Terlihat Tante Maria masuk dengan wajah kaget. Gila, ucapnya seraya lari ke arahku. Kamu ini apa-apaan sih? Kalau jatuh gimana? Jangan aneh-aneh deh. Iya Tan, Kila cuma pengen cepet sembuh aja. Tasku seraya duduk di ujung brankar. Gak begini juga Kila, bahaya. Tapi kan Kila gak kenapa-napa. Ah, susah deh kalau tante kasih tahu. Tan, aku bosan sarapan di rumah sakit. Ke kantin yuk. Pakai kursi roda kan? Iya, masa jalan kaki? Bisa oleng ntar Kila. Tante Maria membantu duduk di kursi roda. Kami pun pergi keluar kamar menuju kantin. Di kantin banyak sekali pilihan makanan. Sempat bingung, tapi akhirnya aku memilih untuk makan lontong kari. Hari ini muka kamu beda, ucap Tante Maria sambil menyantap bubur ayam pesanannya. Beda gimana? Kelihatan seneng aja, sering senyum. Padahal kemarin abis marah-marah. Gini Tan, kemarin pikiran tuh rasanya nggak tenang. Terus mikirin Kal, itu bikin Kila susah tidur. Sampai di suatu titik Kila mikir kalau begini terus malah bisa bikin tambah sakit. Ujung-ujungnya jadi enggak sembuh-sembuh dan makin lama ketemu sama Kal. Jadi sekarang Kila enggak mau berpikir macem-macem, fokus untuk penyembuhan dulu. Ya itu yang tante maksud kemarin. Kamu harus fokus ke penyembuhan dulu. Lagian Tan, aku juga enggak tega lihat tante sebulan ini tinggal di hotel. Gak usah dipikirin, tante sih gak apa-apa. Kami pun lanjut mengobrol sambil menyantap sarapan masing-masing. Setelah itu kembali ke kamar untuk beristirahat dan bersiap-siap untuk terapi. Hari berganti hari, hingga tak terasa sudah 1 minggu menjalani terapi. Kini aku sudah bisa berjalan seperti biasa. Walaupun dokter menyarankan untuk tidak terlalu banyak menggerakkan punggungku dulu. Besok katanya Kila udah boleh pulang Tan, ucapku pada Tante Maria yang sedang duduk di kursi.
Ya baguslah. Terus kamu mau langsung pulang ke Jerman? Rencananya begitu, tapi mampir ke Singapura dulu. Kamu mau ngecek Carl, apa dia masih ada dirawat di sana atau enggak? Oh iya, tante sampai lupa. Tante bawa sesuatu buat kamu. Imbuhnya sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya.